Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Umpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya, Isnu Harjo Prayitno, dosen dari Program Studi Ilmu Hukum S1 Universitas Pamulang. Akan menemani sahabat Ujar dalam membahas materi pada mata kuliah Lembaga Kepresidenan dengan topik masa jabatan presiden di Indonesia dan di beberapa negara lain. Adapun materi yang akan kita bahas atau yang akan saya sampaikan adalah 1. Masa jabatan presiden di Indonesia. Yang kedua, masa jabatan presiden di beberapa negara. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, perlu diketahui bahwa tidak ada yang namanya jabatan politik yang abadi, di mana memiliki arti sesuatu yang tidak ada batas dan tidak ada aturannya pembatasannya. Jabatan politik yang akan kita bahas adalah jabatan presiden yang mana akan berganti seiring masa periodenya habis. Jabatan presiden merupakan lembaga tertinggi di wilayah eksekutif yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan di suatu negara. Di Indonesia, pengaturan masa jabatan seorang presiden sudah jelas tertuang di dalam konstitusi sehingga tidak ada lagi yang namanya jabatan abadi bagi individu tertentu. Pembatasan masa jabatan pada presiden adalah dimaksudkan agar tidak adanya sebuah abuse of power atau kesewenang-wenangan kekuasaan. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 7 hasil amandemen menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sementara sebelum amandemen dalam pasal 7 menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Lalu bagaimana jika seorang presiden atau wakil presiden berkuasa tidak sampai 5 tahun? Apakah sudah dianggap 1 kali masa jabatan? Mengenai hal ini, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 22 garing PUU strip 7 strip 2009 menegaskan orang dikatakan menjabat 1 kali periode hitungannya adalah jika sudah menjabat setengah atau lebih dari masa jabatan. Sehingga putusan MK tersebut menegaskan bahwa seorang presiden atau wakil presiden walaupun baru setengah menjabat sudah dianggap 1 periode. Dengan melihat perbandingan pasal 7 tersebut, terlihat ada perbedaan yang tegas. Pada pasal 7 sebelum amandemen menyeratkan bahwa seorang presiden dapat dipilih secara terus-menerus setelah selesai menjabat 5 tahun. Oleh karena itu, pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru, seorang presiden dapat menjabat hingga lebih dari 1 kali. Contohnya presiden pertama kita, Soekarno, berkuasa hingga 22 tahun atau 4 kali lebih masa jabatan. Bahkan melalui TAP MPRS nomor 3 garing MPRS garing 1963 tentang pengangkatan pemimpin besar revolusi Indonesia, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Walaupun akhirnya kekuasaannya juga jatuh tahun 1966 setelah peristiwa G30S PKI. Begitu pula periode selanjutnya yaitu Presiden Soeharto, kekuasaannya hingga 32 tahun atau 6 kali lebih masa jabatan. Soeharto kekuasaannya jatuh disebabkan gelombang reformasi mahasiswa dan rakyat yang menghendaki perubahan kekuasaan dan ketatanegaraan karena dianggap tidak demokratis, banyaknya pelanggaran HAM, banyak korupsi, dan banyak lainnya.
Oleh karena itu, dengan semangat reformasi, perubahan ketatanegaraan banyak dilakukan. Salah satunya adalah pembatasan kekuasaan yang dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7 yang hasil amandemen secara tegas membatasi jabatan presiden hanya untuk 2 kali periode. Di dalam redaksinya secara jelas menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sudah sangat jelas secara eksplisit dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar menerangkan bahwa presiden dan wakil presiden hanya memiliki maksimal 2 periode masa jabatannya. Maka apabila seseorang sudah terpilih sebagai presiden dan atau wakil presiden untuk kedua kalinya, maka untuk pemilihan umum kedepannya sudah tidak dapat lagi mencalonkan dengan jabatan yang sama. Jabatan presiden yang dibatasi 5 tahun dan hanya 2 periode bukanlah tanpa alasan. Di antara faktor utamanya adalah tidak lahirnya pemusatan kekuasaan yang absolut yang menciptakan kesewenang-wenangan dan korupsi pada kroni-kroninya. Mengutip dari adagiumnya Lord Acton yang mengatakan power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely, atau kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Oleh karena itu, setelah reformasi, kekuasaan presiden dibatasi hanya untuk 2 periode. Mantan presiden juga tidak dapat lagi mengikuti pemilu pada periode yang akan datang, termasuk presiden periode saat ini yang habis masa jabatannya untuk 2 periode tidak dapat mencalonkan menjadi wakil presiden. Kita lanjutkan ke materi masa jabatan presiden di beberapa negara. Masa jabatan presiden di tiap negara memiliki perbedaan, sehingga tidaklah selalu sama. Masa jabatan satu presiden dengan presiden lain di tiap negara akan berbeda tergantung sebuah peraturan perundang-undangannya yang mengatur seperti apa di masing-masing negara. Setiap sistem pada masing-masing negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda dikarenakan banyak faktor yang melatar belakanginya. Di antaranya adalah faktor sosiologis, historis, dan politiknya. Oleh karena ketatanegaraan masing-masing negara memiliki perbedaan dan persamaan pada hal-hal tertentu. Termasuk dalam pembatasan kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini, presiden di beberapa negara berbeda-beda. Sebagai contoh di Amerika Serikat, yang mana masa kepemimpinan dalam satu periode jabatan presiden hanya 4 tahun. Dan maksimal untuk periode menjabat bagi seorang yang sama adalah 2 periode. Artinya, periode masa jabatan Amerika Serikat lebih singkat daripada yang dilakukan oleh Indonesia. Amerika Serikat dalam sejarahnya juga pernah mengalami kekuasaan seorang presiden yang cukup lama hingga periode 4 kali. Yakni Presiden Franklin D. Roosevelt, walaupun periode keempatnya beliau wafat dan diteruskan oleh Harry Truman. Banyak pihak yang menginginkan adanya pembatasan kekuasaan karena berdampak terhadap kebebasan demokrasi dan pemusatan kekuasaan yang absolut. Sehingga pada akhirnya Amerika Serikat memperkenalkan amandemen ke-22 pada bulan Maret 1947 yang diratifikasi pada Februari 1951 menegaskan adanya pembatasan kekuasaan seorang presiden hanya untuk 2 kali periode. Masa jabatannya 4 tahun sebenarnya perdebatannya sudah panjang sejak tahun 1787. Yang dilakukan oleh perwakilan dari negara-negara bagian untuk melakukan pembatasan masa jabatan. Sehingga akhirnya disepakatinya masa jabatan dalam satu periode seorang presiden hanya 4 tahun dan dapat dipilih kembali. Faktor sosiologis
historis, dan politik mempengaruhi perubahan mengenai pembatasan kekuasaan di Amerika Serikat. Adapun berbeda lagi dengan masa jabatan presiden di Singapura yang lebih lama dari Amerika Serikat dan Indonesia, yaitu selama 6 tahun dalam sekali periode dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali periode berikutnya. Singapura menyepakati masa jabatan 6 tahun setelah disepakati di parlemen, karena Singapura merupakan negara yang menganut sistem pemerintahnya adalah parlementer. Menurut Profesor Dr. Jimli Asidiki, masa jabatan presiden yang lebih panjang seperti di Rusia. Di sana, mereka memperlakukan masa jabatan seorang presiden selama 7 tahun yang dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya. Dengan variasinya masa jabatan presiden di beberapa negara mengindikasikan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan hasil kesepakatan dari elit politik di negara masing-masing yang menghasilkan konstitusi di negaranya. Di Indonesia sendiri, masa jabatan 5 tahun sudah diatur sejak konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk. Hanya saja saat itu, sebagaimana dalam pasal 7 menyatakan, sesudahnya dapat dipilih kembali, menjadikan seorang presiden di Indonesia dapat berkuasa selama mungkin tanpa batasan. Hal ini dapat dipahami karena saat itu tokoh sentral dalam pergerakan kemerdekaan adalah Soekarno dan Hatta yang tidak tergantikan. Para pendiri bangsa telah mempersembahkan dedikasinya untuk bangsa Indonesia melalui banyak perdebatan di BPUPKI yang selanjutnya PPKI untuk merumuskan konstitusinya, termasuk di dalamnya mengenai masa jabatan beserta periode kepemimpinannya. Oleh karena itu, setiap negara tentunya memiliki alasan masing-masing dalam menetapkan masa jabatan dan berapa lama periode yang dapat diberikan. Ada faktor utamanya berasal dari faktor sosiologis, ada faktor utamanya historis, ataupun faktor utamanya politik. Jadi ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi ketatanegaraan suatu negara, diantaranya mengenai pembatasan masa jabatan. Setelah tadi kita membahas bersama tentang pengertian lembaga kepresidenan, maka dapat kita simpulkan bahwa 1. Jabatan presiden merupakan jabatan politik yang dibatasi masa jabatannya dan periodenya. Karena tanpa pembatasan dapat mengakibatkan pemusatan kekuasaan yang absolut. 2. Jabatan presiden di Indonesia dibatasi 5 tahun. Dan dapat dipilih kembali pada 1 periode berikutnya sebagaimana yang diatur pada pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 3. Pembatasan masa jabatan dan periodenya di tiap-tiap negara tidaklah selalu sama. Ada di antaranya yang 4 tahun seperti Amerika Serikat, ada 6 tahun seperti di Singapura, dan 7 tahun seperti di Rusia. 4. Faktor yang mempengaruhi dari ketatanegaraan suatu negara termasuk di dalamnya adalah kekuasaan presiden, di antaranya adalah faktor sosiologis, historis, dan politik. Demikianlah materi pada pertemuan 10 mata kuliah Lembaga Kepresidenan kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya, Isnu Harjo Prayitno, undur diri. Tetap semangat belajar. Salam ujar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.